Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miladia Nurhayati, NIM 12205193216 dari kelompok 2 pembelajaran TIK. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai media audio. Apa sih bahan ajar audio itu? Nah, bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal atau secara langsung yang dapat dimainkan atau didengarkan oleh guru maupun peserta didik. Kegunaan dari bahan ajar audio salah satunya 1. Pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian pada pembelajaran. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, melatih daya analisis peserta didik. Dan yang keempat, menentukan arti dari konteks. Yang kelima, memilih dan memilah informasi atau gagasan yang relevan. Dan yang terakhir, bertujuan untuk merangkum mata pelajaran yang dipelajari. Media audio cocok untuk digunakan untuk materi-materi yang sifatnya sederhana, ringan, agak kompleks pada mata pelajaran bahasa dengan tema bercerita atau seni dengan bernyanyi bersama. Kita bisa menggunakan media audio karena materi-materi tersebut sifatnya sangat sederhana. Terus bagaimana kita memilih bahan audio yang efektif? Untuk memilih bahan audio yang efektif dalam pembelajaran itu tentunya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik dan juga media yang disediakan oleh sekolah. Nah, untuk sekarang penggunaan audio digital menurut saya sangatlah lebih efektif dan efisien. Selain medianya mudah dijumpai di masa sekarang, media audio digital juga lebih banyak inovasi terbaru dan lebih mudah penggunaannya. Mengatasi batasan waktu serta jangkauan yang sangat luas. Selain itu juga media audio yang efektif itu jika penggunaannya itu tetap tepat sasaran. Dalam arti sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian sesuai dengan materi atau tema media pembelajaran. Yang ketiga, kualitas audio bagus, kemudian durasinya pas atau sesuai dengan kondisi tema yang diberikan. Selain itu juga sesuai dengan karakteristik peserta didik, yang mana pemilihan media audio harus sesuai dengan karakternya. Contohnya saja, media audio untuk tema bercerita atau menyimak bisa kita katakan efektif karena tema menyimak erat kaitannya dengan audio. Kualitas media audio bagus, yang suaranya naratornya pas, kemudian naratornya juga bersemangat memberikan materi pembelajaran. Durasinya pas, maksudnya itu enggak terlalu panjang, jadi memberikannya itu yang efektif, yang pendek tapi isinya itu berarti. Setiap poin memiliki meringkas dari keseluruhan materi, diberikan poin-poinnya, namun memudahkan peserta didik untuk memahami pelajaran.
Saya Lili Nur Indasari, NIM 12205193220. Nah, di sini saya akan memberikan simpulan singkat terkait diskusi kedua tentang media audio. Media audio itu cocok atau tepat sekali digunakan untuk melatih kemampuan bahasa dan juga seni pada siswa. Pernyataan tersebut benar. Contohnya, implementasinya seperti apa? Seperti ketika kita duduk di sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi, kita dilatih dengan soal listening dalam pembelajaran bahasa seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Penggunaan media audio pada pembelajaran listening itu adalah salah satu manfaat dari media audio untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Contoh yang lain, contoh kecil yang sudah kita peroleh dari kecil yaitu ketika orang tua kita mengajarkan kita berbicara juga menggunakan media audio suaranya, suara orang tua kita. Nah, itu juga contoh kecilnya media audio melatih kemampuan bahasa anak atau peserta didik. Oke, teman-teman. Kedua, untuk melatih kemampuan seni. Maksudnya seni seperti apa? Jadi, seni di sini yang berhubungan dengan olah vokal atau suara kita. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya, kita dilatih untuk bisa berpidato, bisa bercerita di depan umum. Itu adalah penggunaan media audio yang berguna untuk melatih kemampuan seni siswa. Siswa bisa melatih kemampuan menyanyinya, kemampuan berpidato, kemampuan bercerita itu tadi di depan orang banyak. Kemudian seberapa efektifkah sih media audio ini jika digunakan di pembelajaran tingkat sekolah dasar atau MI? Jadi semua media itu efektif, tergantung bagaimana guru ini bisa menggunakan sesuai dengan kondisi atau kebutuhan materi yang akan disampaikan. Jadi semua media itu efektif, tergantung kebutuhannya. Materi yang akan disampaikan itu materi tentang apa, membutuhkan media audio atau media yang lainnya. Nah, kemudian menggunakan sesuai dengan kondisi atau kebutuhan materi yang akan disampaikan. Jadi, semua media itu efektif, tergantung kebutuhannya. Materi yang akan disampaikan itu materi tentang apa, membutuhkan media audio atau media yang lainnya. Nah, kemudian penggunaan media audio ini atau media suara ini alangkah lebih baiknya jika dibarengi dengan media lain seperti media visual maupun media cetak. Agar apa? Agar anak atau peserta didik itu lebih paham mengenai materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Mungkin itu simpulan singkat dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Maulidia Nuriyah Sinta dengan NIM 1220519306067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format audio digital, audio analog. Audio memiliki dua format utama, yaitu digital dan analog. Audio digital melingkupi berbagai format dengan cara-cara penyimpanan untuk mengakses berkas-berkas seperti streaming atau podcasting. Material pendidikan dalam format audio digital bisa dibeli pada cakram padat, diunduh atau diubah sebagai MP3, diunduh sebagai berkas WAV dan WEB, atau dibuat oleh guru dan siswa. Nah, apa saja contoh dari media audio analog dan apakah media audio analog saat ini masih digunakan dalam pembelajaran? Jawabannya adalah salah satu contoh dari media analog yaitu kaset pita, yaitu alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Ada juga contoh lain yaitu radio.
Namun, penggunaan pita kaset maupun radio sudah sangat jarang digunakan dalam proses pembelajaran. Karena dalam sebuah pembelajaran, jika suatu siaran berbentuk monoton akan menimbulkan rasa bosan dari siswa maupun pendengar. Selain itu, pesan yang disiarkan hanya selintas sehingga tidak dapat diulang-ulang sesuai dengan kemampuan individu siswa. Saya Sylvia Dwi Aisyah dengan NIM 12205193213. Media audio memiliki dua jenis, yaitu media audio digital dan media audio analog. Dari kedua jenis media audio ini, yang paling efektif digunakan adalah media audio digital, karena media audio digital mudah didapat dan mudah digunakan, praktis dibawa kemana saja, dan dapat didengarkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu, harganya juga lebih murah atau ekonomis, dan juga suara yang dihasilkan tidak menimbulkan kebisingan dan suaranya lebih stabil dan jernih. Selain itu, penyimpanannya juga praktis atau mudah. Sedangkan pada media audio analog itu sangat sulit untuk ditemukan dan harganya lebih mahal. Selain itu, suara yang dihasilkan juga lebih bising dan tidak stabil. Terima kasih. Saya Nurani Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar audio. Audio adalah sesuatu yang berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal, kata-kata atau bahasa lisan maupun nonverbal seperti musik dan sebagainya. Program audio dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran sebagai bahan untuk kemahiran menyimak. Contohnya, bahan ajar audio meliputi kaset, radio, piring hitam, CD, dan file audio. Media audio akan efektif digunakan jika tepat sasaran. Dalam artian, 1. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, media membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah sesuai dengan materi atau tema, media membantu siswa dalam memahami materi. Dan yang ketiga adalah kualitas audio yang bagus. Yang keempat adalah durasi yang pas atau sesuai. Durasi media audio tidak terlalu panjang, biar siswa tidak bosan dan tidak lost informasi. Yang kelima adalah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pemilihan media audio harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sekian, terima kasih.